Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-23. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suara muka itu ya anakku Daud." Sesudah itu dengan suara nyaring, menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepada aku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini, betapa engkau telah melakukan yang baik kepada aku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan, ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku." Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Terdapat 2 poin menarik dalam perikop ini, yaitu pertama, kebaikan Daud mengalahkan kejahatan Saul. Kedua, kebaikan Daud mengubahkan pribadi Saul. Berdasarkan keduanya, kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa kebaikan membawa perubahan. Kita dapat melihat perubahan yang radikal pada diri Saul pada saat ia menyadari bahwa suara yang menyapa itu adalah Daud. Muncul sentuhan emosional di dalam diri Saul dengan segala kenangan yang intim antara dirinya dengan Daud. Itulah sebabnya pada ayat 17 Saul merespons Daud dengan berkata, "Suara muka itu ya anakku Daud." Saul tidak menghadapi Daud dengan benci dan marah, melainkan dengan lantunan kalimat penuh kenangan yang kuat dalam relasi ayah anak. Kemudian, kita juga melihat perubahan perspektif Saul terhadap Daud. Sapaan dan ungkapan hati dari Daud kepada Saul telah menyentuh emosi dan spiritualitas Saul, sehingga ia menyadari bahwa segala yang ia lakukan selama ini adalah jahat di hadapan Tuhan. Di dalam penyesalan dan kesadaran atas dosanya, Saul berkata, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepada aku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan, ganti apa yang kau lakukan kepada aku pada hari ini." Sahabat Alkitab, pertemuan Daud dan Saul telah menjadi sebuah bukti kuasa yang ada di dalam kebaikan. Kita sudah mengikuti perjalanan Daud yang berupaya untuk melepaskan dirinya dari kebencian dan upaya pembunuhan Saul. Daud sudah cukup lama hidup dalam ketakutan dan kecemasan melalui pelariannya menjauhi Saul. Namun, pada satu momen kehidupan yang mempertemukan keduanya, Daud memilih untuk menunjukkan kebaikan sebagai balasan atas kejahatan yang ia dapatkan dari Saul. Kebaikan selalu memiliki kuasa yang mampu mengalahkan kejahatan. Prosesnya memang tidak singkat, tidak instan, dan cenderung melelahkan. Namun, Tuhan menyertai setiap umat yang selalu teguh mengupayakan kebaikan, mengalahkan kejahatan. Marilah kita berdoa. Tuhan, kehidupan ini seringkali terjadi dan berjalan tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Bahkan ada kalanya, tindakan kebaikan kami dibalaskan dengan kejahatan. Tapi tolonglah kami Tuhan untuk tetap teguh melakukannya. Bahkan ketika ada orang berlaku jahat kepada kami, biarlah kami teguh berprinsip dan bersikap untuk membalaskan mereka dengan cara-cara yang baik. Bukan justru membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Dan biarlah melalui sikap kami itu, firman Tuhan semakin muncul di dalam kehidupan kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber Kebenaran, kami berdoa dan memohon. Amin.